Hari ini hari Rabu tanggal 9 April 2025. Pada minggu ini kembali lagi coba untuk menyapa para Buddha Mamaka setelah minggu lalu penuh dengan kesibukan karena mempersiapkan untuk ditabiskannya 3 samanera untuk diupasampada menjadi biku di dalam Buddha Sasana. Beruntung semuanya berjalan dengan lancar. Ketiganya pun telah diupasampada pada tanggal 4 April lalu di Wat Aranyawasi, Kabupaten Thabo, Provinsi Nong Khai, dengan kepala wihara dan sekaligus kepala provinsi di Nong Khai. Jadi setelah selesai tabis juga kembali ke Wat Panakam Noi, sempat menginap 1 malam di sana. Lalu sebelum perjalanan pulang ke Nakam Noi juga bawa untuk lihat-lihat wihara Kruba Ajan di Provinsi Nong Khai. Ada wihara Wat Hin Mak Peng, wiharanya Lumpu Tet Serangsi, ada juga Wat Aranya Ban Pot, Lumpur Dian Waralabo. Lalu ada satu wihara yang merupakan wihara cukup tua, ditempatkan Buddha Rupang zaman kuno, zaman dahulu. Jadi setelahnya kembali ke Nakam Noi, semuanya akan tinggal dahulu di sini sampai beberapa waktu untuk melihat bagaimana ke depannya. Jadi untuk hari ini mungkin akan bercerita sedikit, terutama pada bulan Mei nanti, di akhir bulan, tepatnya tanggal 29, 30, lalu tanggal 31, Lumpur Intawai Santusako akan berkunjung ke Indonesia dan akan berada di Wihara Sangkameta Arama. Jadi ini merupakan satu kabar gembira dan juga merupakan kesempatan yang cukup langka. Jadi bagi para Buddha Mamaka yang memiliki waktu luang mungkin dapat untuk menyempatkan untuk datang ke sana, bertemu dengan figur yang dinilai sebagai Supatipanno, Uju Patipanno, Nyaya Patipanno, Samici Patipanno, sebagai seorang bhikkhu sangha yang berpraktek dengan baik, berpraktek dengan benar, dengan lurus, sebagaimana Dhamma Winaya yang diajarkan oleh Sang Buddha, lalu diajarkan oleh Kruba Ajan untuk dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Untuk hari ini ingin menceritakan sedikit kisah yang kiranya mungkin tidak terlalu begitu berat, namun cukup untuk dapat diambil sebagai satu pembelajaran di tengah kondisi dunia yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, dengan kondisi ekonomi yang mungkin sedang kurang begitu baik dan lain sebagainya. Jadi ada cerita ini mungkin bagi yang mendengarnya juga dapat untuk setidaknya dijadikan sebagai bahan hiburan atau pembelajaran yang berarti tentunya. Kalau di Thailand biasanya anak-anak kecil yang masih balita akan diberikan dongeng atau cerita baik oleh orang tuanya maupun di jenjang sekolah. Akan ada diceritakan kisah
Misalnya seperti ini. Pada suatu ketika hiduplah dua orang kakek nenek di sebuah desa yang cukup terpencil. Lalu sampai pada suatu hari, kedua kakek nenek ini mendapatkan satu kiriman paket. Begitu dibuka, kiriman paket tersebut berisi seekor angsa. Ini mendapatkan seekor angsa demikian. Kedua kakek nenek ini pun cukup gembira dan ingin memelihara, merawatnya dengan baik. Sampai pada satu hari di mana seekor angsa ini karena dirawat dengan baik juga mulai bertelur. Ketika angsa ini bertelur, kedua kakek nenek ini mendapati satu telur angsa. Namun suatu hal yang istimewanya di sini adalah di mana angsa ini menelurkan telur yang tidaklah biasa. Yang mana telur yang keluar dari angsa tersebut adalah telur emas. Mendapati demikian, kedua kakek nenek ini pun merasa begitu takjub, sekaligus heran juga. Kok bisa-bisanya angsa yang dirawatnya itu menelurkan telur emas. Tetapi dengan penuh sukacita, akhirnya dia pun membawa telur itu untuk dijual. Begitu setelah dijual juga mendapatkan uang dari hasil penjualan telur emas tersebut. Singkat ceritanya, kakek nenek itu pun dengan uang hasil menjual telur emas tersebut, secara perekonomian pun mulai membaik. Dan mulai bisa beli ini, beli itu, dan lain sebagainya untuk tinggal dan hidupnya. Lalu hari-hari berlalu, angsa ini pun kembali menelurkan lagi. Sekitar 1 minggu setelahnya, kembali lagi menelurkan emas. Ya, seperti biasanya, yang sebelum-sebelumnya, di mana telur emas setiap kali angsa ini menelurkan emas juga dijual dan memperoleh uang untuk kebutuhan hidup. Setidaknya perekonomian dari keluarga kakek nenek ini itu menjadi lebih baik dan boleh dikatakan sudah cukup mulai mapan. Namun ada hal yang mana kini jadi satu momok yang perlu diperhatikan, di mana sampai pada satu hari si kakek ini mulai berpemikiran, kalau seandainya menunggu angsa ini menelurkan setiap periodenya, bisa sampai 1 minggu, 2 minggu baru menelurkan 1 telur, mau sampai kapan akan kaya? Pasti begitu lama. Kini mulai terpikir di dalam pikirnya, di mana angsa tersebut menelurkan emas secara berkala, rutin. Pastinya di dalam perut dari angsa itu terdapat banyak telur emas. Kini mulailah memikirkan cara, yaitu untuk membedah perut dari angsa tersebut untuk mengambil telur emas yang ada di dalamnya, karena ingin cepat menjadi kaya, mendapatkan telur emas di dalam perut angsa tersebut, pikirnya. Lalu menyampaikanlah kepada neneknya. Kemudian ketika diberitahukan, si nenek ini pun setuju. Mungkin benar juga apa yang dipikirkan. Pastinya di dalam perut angsa ini banyak terdapat butiran telur emas. Kayak bedah saja daripada harus tunggu lama-lama. Akhirnya mereka pun sepakat sampai pada satu hari mulai
menangkap angsa itu. Kini begitu angsa itu ditangkap, langsung ambil pisau, dibedahlah perut dari angsa itu. Tapi apa yang didapatkannya? Tidak ada apa-apa. Tidak ada satu butir pun telur emas di dalam perut angsa tersebut. Dan angsa itu pun mati karena sudah dibedah perutnya. Ketika mendengar kisah ini, sebagian mungkin anak-anak kecil di Thailand, atau bahkan saya sendiri pun, kalau misalnya ya memposisikan diri sebagai anak kecil mendengar cerita ini, mungkin akan tertawa, menertawakan kedua kakek nenek ini yang punya pemikiran demikian. Tetapi akan berbeda lagi halnya jikalau mendengarnya kembali di saat sudah mulai tumbuh cukup dewasa. Karena di sana mungkin akan ada perbedaan segi pandangan, yang mana mungkin saja banyak dari kita, banyak di antara kita yang melakukan hal yang konyol seperti apa yang dilakukan oleh kakek nenek tersebut. Jadi terkadang kita bisa ilustrasikan dari kisah ini, yang mana telur emas hasil daripada ditelurkannya oleh seekor angsa itu sebagai segala macam bentuk pencapaian apapun itu, entah berupa rezeki, keuangan, harta benda, prestasi dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk dapat meraih itu tentunya membutuhkan proses dan waktu, yang mana tidaklah mungkin pastinya semua itu terjadi hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Kalaupun itu terjadi, maka apa yang dicapai itu tentunya tidaklah akan dapat bertahan lama. Jadi dari sini kita dapat posisikan bahwa terkadang diri kita pun demikian. Kita menginginkan keberhasilan yang begitu cepat, proses yang instan, pencapaian-pencapaian tertentu yang boleh dikatakan menentang bagaimana cara kerja Allah, dan alhasil berakhir seperti apa yang dialami atau kemalangan dari kakek nenek tersebut, yang mana seharusnya setiap bulan memperoleh terus-menerus hasil daripada yang ditelurkan oleh angsa tersebut, tetapi harus berakhir hanya karena ketamakan dan keserakahan yang ada di dalam pikirannya. Ibaratnya dalam hidup kita semua, kita memiliki seekor angsa tersebut. Lalu kini apa yang akan kita lakukan dengan angsa yang kita miliki ini? Apabila kita menjaganya, merawatnya dengan baik, ya, tentunya akan menelurkan telur-telur emas seperti yang diperoleh oleh kakek nenek ini sebelum membedah angsa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagaimana segala sesuatu membutuhkan nilai tukar, dan ada proses untuk ke sana. Namun juga perlu diketahui bahwa ada bagian-bagian mana yang tidak selayaknya untuk ditukarkan. Seperti halnya, mungkin beberapa dari kita menginginkan untuk memperoleh kesuksesan dengan cepat, bekerja dengan sepenuh kemampuan, sepanjang siang dan malam tanpa kenal waktu karena menginginkan kesuksesan itu semua.
Tapi alhasil, semua itu harus ditukarkan dengan kesehatan yang kita miliki. Dan kalau kita pikirkan, andaipun kesuksesan, segala harta benda yang mampu dikumpulkan dari hasil bekerja tersebut, itu dapat sesuai dengan apa yang diperjuangkan, tetapi pada akhirnya semuanya harus ada nilai tukarnya, yang mana kesehatan yang kita miliki itu sebagai korbannya. Kira-kira apakah pencapaian demikian merupakan satu hal yang membawa kebahagiaan? Apakah mungkin dapat menikmati kejayaan dengan tubuh yang sudah digerogoti oleh segala macam penyakit? Ini juga patut dipikirkan. Belum lagi bagaimana dengan hubungan atau relasi. Entah relasi dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, yang mana mungkin harus juga berujung pada pengorbanan karena untuk mencapai satu pencapaian. Dan ini semua juga layak untuk dipikirkan. Makanya dari kisah ini, bagaimana cara kita untuk mengambil pelajaran darinya? Karena mungkin akan ada saat-saat di mana kita dihadapkan pada itu semua. Untuk suatu keinginan, suatu hal yang diharapkan akan sebuah pencapaian. Di mana kadang-kala membutuhkan nilai tukar. Di mana harus mengorbankan relasi atau hubungan. Maka bagaimana yang akan dipilih? Dalam hal ini, saya sendiri pun tidak tahu akan memilih yang mana. Apakah pencapaian secara pribadi ataupun relasi dengan yang lainnya. Jadi ini kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing. Tapi saya punya satu clue yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan perenungan. Clue-nya di sini adalah ketika kita mengingat ataupun mencoba memikirkan bahwa kelak di saat tiba saatnya untuk menjelang hari-hari akhir di dalam kehidupan kita, banyak orang-orang yang mungkin telah sampai ke titik tersebut mungkin akan menceritakan ataupun mengatakan atau apapun itu, di mana di sini yang ada di dalam pikiran kita pada saat itu adalah siapakah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan diri kita. Di sana pikiran kita akan berada. Bukan berpikir pada pencapaian, kesuksesan, gelar atau apapun. Tetapi justru yang akan ada di dalam pikiran adalah kerabat-kerabat, relasi, mungkin teman-teman atau sanak keluarga dan lain sebagainya yang akan ada pada saat itu. Tapi sekali lagi, semuanya kembali lagi karena hidup adalah pilihan. Dan kita perlu untuk bijak di dalam memilih setiap jalan yang akan kita ambil. Namun bagaimanapun itu, bagi para Buddha Mamaka sekalian, juga perlu untuk mengambil pelajaran dari Dhamma ajaran Sang Buddha, yang mana Sang Buddha mengajarkan diri kita untuk bijaksana. Sekalipun mungkin kita perlu untuk memiliki relasi, sekalipun kita mungkin perlu untuk bergaul dengan orang lain, karena kita sebagai makhluk sosial, tetapi perlu diingat bahwa Sang Buddha juga pernah mengatakan, jikalau tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat dijadikan kawan untuk berjalan bersama,
maka berjalanlah seorang diri. Namun jangan berbuat kejahatan. Nah itu, bukannya berjalan seorang diri namun jadi penjahat. Nah ini juga tidak baik. Tetapi berjalanlah seorang diri, namun jangan berbuat kejahatan. Jika yakin bahwa diri sendiri itu memiliki kemampuan untuk dapat berjalan sendiri, lalu berpegang teguh pada kebenaran, maka berjalanlah sendiri. Ini salah satu ajaran Sang Buddha. Jadi perlu bisa diingat-ingat juga. Jadi setiap pilihan, nah itu ada positif dan negatifnya juga. Tidak sepenuhnya salah, nah, tidak sepenuhnya juga benar. Nah, tambah lagi ada asewana cebalanang. Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana. Tapi apalagi ada lagi juga panditananja sewana, bergaulan dengan mereka yang bijaksana. Puja, puja niana, menghormat kepada mereka yang patut dihormati. Nah, itulah berkah utama. Nah, ini juga ajaran Sang Buddha juga. Jadi makanya kalau kita pikir dalam kehidupan ini, nah, setiap ajaran, setiap dhamma itu membutuhkan kebijaksanaan lebih, membutuhkan ketelitian lebih untuk menilainya sebelum akhirnya menjatuhkan penilaian akan seperti apa sebenarnya yang dimaksud di dalam ajaran tersebut. Karena sekalipun apa yang dibaca, apa yang didengar itu adalah apa yang memang merupakan kebenaran mutlak, tetapi jikalau seseorang yang mendapatinya itu mengolah dengan cara yang kurang tepat, maka asumsinya pun menjadi melenceng dan tentunya tidak sejalan dengan kebenaran. Ya, jadi mungkin untuk hari ini sajalah yang dapat disampaikan untuk sebagai bahan perenungan agar kita sebagai Buddha Mamaka dapat menjadi semakin lebih bijaksana lagi, semakin lebih sabar lagi, semakin lebih memahami lagi akan seperti apa sebenarnya kehidupan di dunia ini. Demikianlah kehidupan, demikianlah orang-orang yang kita temui di dalam hidup. Pasti akan ada saja orang-orang toksik, orang-orang yang memang tidak bersuka cita dengan keberhasilan, dengan apapun yang kita rencanakan. Tetapi bagaimanapun itu, yang terpenting adalah bagaimana diri kita berusaha sebisa mungkin untuk tetap berada di jalan kebenaran dan tidak sampai merugikan atau menyakiti orang lain. Nah, mungkin kalau menyakiti mungkin sulit juga. Kadang tidak sengaja pun bisa saja ada yang terluka di hatinya. Tapi setidaknya tidak sampai merugikan. Nah, itu sajalah. Ya, semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua dan kita semua semakin maju di jalan Dhamma.